Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilan Dilusyana dari kelas 4B akan berdakwah terkait fenomena yang belakangan ini seringkali terjadi di kalangan anak muda atau generasi Z yang memang generasi ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi. Nah, kali ini kita tahu ya bahwa kita sedang memasuki dunia yang memang serba digital, serba canggih, serba mudah, serba cepat, dan hal-hal tersebut justru tentu membawa dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat. Apa itu? Yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, FOMO ini dikategorikan sebagai rasa takut atau rasa cemas apabila tidak bisa mengikuti perkembangan tren dan tidak bisa tahu tentang perkembangan informasi yang ada. Contoh deh, misalkan kita pernah melihat di sosial media ada tren apa, orang-orang langsung bikin kontennya. Terus ada barang apa yang memang menarik dan viral, langsung dibeli sama orang-orang. Nah, hal tersebut sebenarnya tentu nggak bagus loh buat aspek psikologisnya. Kenapa? Karena membuat orang menjadi konsumtif dan membuat orang menjadi tidak rasional dalam mempertimbangkan atau memilih sesuatu hal mana yang benar dan mana yang salah. Dan akhirnya terjebak kepada hal-hal yang duniawi, yang kita tahu bahwa di dalam agama Islam hal-hal yang duniawi itu sangat justru tidak menjadi kebermanfaatan, yang mana kita jadi lupa dengan akhirat setelah dunia yang kita tinggali. Dan kali ini kita tahu ya bahwa dengan segala kecanggihan dunia digital, justru apalagi selama pandemi ini, kondisinya membuat kita semua jadi aware terhadap dunia digital. Nah, penggunaan media sosial yang memang secara berlebih selama pandemi ini justru memang membawa hubungan kita, relationship kita itu juga memunculkan masalah baru, seperti kita menjadi takut apabila kita tidak bergaul dengan teman-teman kita yang sedang nongkrong, padahal memang lagi kondisinya pandemi, tapi karena FOMO itu, misalkan teman-teman relasi pergaulan kita itu justru malah memunculkan masalah yang baru. Dan karena sifat FOMO itu juga mempengaruhi cara kita memandang relationship itu memang yang harus serba dilakukan gitu. Nah, kita tahu bahwa FOMO ini menjadi sebuah hasrat individu yang ditandai dengan kecemasan secara sosial, bahkan yang memang agar dapat bisa selalu terkoneksi dengan kegiatan orang lain. Tentunya fenomena FOMO ini sangat gampang terjadi ketika adanya media sosial yang bisa merubah seluruh kepribadian orang-orang menjadi punya rasa takut atau rasa cemas secara berlebih karena tidak ingin ketinggalan terhadap sesuatu hal yang terupdate. Dan jika kita lihat dari perspektif Islam, hal ini merupakan mengarah kepada sifat hasad atau iri hati, di mana tidak mampu mengikuti atau memiliki sesuatu yang orang lain miliki. Ya, FOMO ini juga mengarah ke rasa iri hati karena ketika misalkan salah satu teman kita punya sesuatu barang ataupun dia bisa nonton konser sedangkan kita enggak, itu akan memunculkan rasa takut kita agar kita bisa sama seperti mereka yang bisa beli barang baru, misalkan beli handphone baru atau bisa nonton konser musik idola kita. Nah, seperti itu contohnya. Dan jika hal ini terjadi, justru pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan yang berlebih atau bahkan rasa kesal dan gelisah di dalam hati.
Dan dalam Al-Quran itu sendiri sudah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk tidak iri hati seperti yang tercantum dalam surah Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari mereka yang diusahakan. Jadi mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, menurut surah An-Nisa ayat 32. Jadi di sini maksudnya dari ayat tersebut, terkadang kita sering lupa bahwa sungguhnya Allah tuh telah menjelaskan sebelumnya istilah atau fenomena FOMO ini yang muncul yang mengarah masalah iri hati itu sendiri, yang pasti rentan terjadi pada diri manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Secara istilah, karena memang mungkin FOMO ini istilah yang baru, tapi pada hakikatnya secara value sudah diajarkan untuk kita menghindari dari sifat hasad tadi yang sama seperti FOMO. Nah, di dalam ayat lain pun Allah juga menjelaskan agar kita tidak terhindar dan terjebak dalam perasaan hasad atau FOMO ini, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 88, jangan sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Dan jika hidup kita itu maksud dari ayat ini, jika hidup kita itu berlandaskan dengan nilai dan aturan di dalam Al-Quran seperti yang disebutkan tadi, insya Allah segala permasalahan dunia akan dengan mudah kita hadapi. Jadi dengan kita ingin menghindari rasa FOMO itu, kita juga bisa nih mengikuti value yang sudah diajarkan di ayat Al-Quran. Dan balik lagi, FOMO ini juga tentu dalam perspektif Islam yang kita bisa lakukan yaitu bermuhasabah diri, dimana muhasabah itu sebagai bentuk introspeksi kita terhadap gimana kita memperhatikan dan merenungkan hal-hal yang baik dan buruk yang terjadi, yang termasuk di mana tujuan yang perlu kita perhitungkan dan mempertimbangkan lagi untung rugi terhadap suatu perubahan. Nah, fokus dengan cara bermuhasabah ini dengan gimana kita mengenali keadaan diri kita masing-masing, yang kita juga bisa mengenali diri kita ini dengan kita terus berdoa dan terus berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu, karena Allah lah yang selalu melihat diri kita. Jadi dengan kita bermuhasabah, kita bisa melakukan cara dengan teknik misalkan memposisikan tubuh yang paling nyaman, lalu juga kita bisa mengeluarkan nafas secara pelan-pelan dan kita merasakan energi dari Sang Ilahi ke tubuh kita. Dan ingatlah bahwa Sang Ilahi yang kita harus terus dekati itu justru bisa membuat diri kita menjadi lebih baik ketika kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertekad untuk berubah lebih baik setelah kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita punya keyakinan nih untuk mengendalikan perilaku kita. Dan sebenarnya kalau kita tahu FOMO itu kuncinya adalah gimana caranya kita tuh mengendalikan diri kita agar tidak mudah untuk terjebak kepada sesuatu fenomena yang langsung begitu saja terjadi tanpa kita pertimbangkan di mana baik buruknya, rugi untungnya dan sebagainya. Jadi refleksi dari dakwah ini, kita tuh bisa mencoba untuk menghindari hal-hal yang dapat meningkatkan FOMO itu sendiri. Cobalah kita untuk fokus menikmati hidup hari ini tanpa harus punya rasa takut, cemas terhadap hal-hal yang belum tentu bisa kita miliki, hal-hal yang belum tentu kita bisa beli, tapi
ketika kita punya hasrat, sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu punya hasrat, punya nafsu, lalu begitu saja kita ikuti tanpa kita mempertimbangkan, yang ada kita justru malah terjebak di dalam hal-hal yang buruk terus menerus seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.